Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya perbincangan pada siang hari ini pada jelas siang. Di sini saya tidak akan bertanya, mungkin sedikit berbagi cerita terkait potret santri ideal di era global itu seperti apa. Kalau tadi banyak disampaikan oleh Mas Menteri terkait apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu disiapkan oleh pesantren di era digital ini. Sekarang kita sedang menghadapi kecerdasan buatan. Nah, itu yang memang harus kita antisipasi. Nah, kalau dalam diskusi-diskusi di perguruan tinggi ya menghadapi tantangan ini, kalau saya lihat banyak perguruan tinggi yang justru menyarankan dalam tanda kutip untuk mengadopsi sistem pendidikan pesantren. Karena logikanya begini, kalau anak-anak kita 20 atau 30 tahun ke depan, saingan anak-anak kita adalah robot yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mas Habib. Saya adalah alumni dari Pojok Kampung. Pertama ke Mas Anas dulu atau Gus Anas saya panggil. Tahun 2018 kalau nggak salah saya pernah ke Banyuwangi dan ketemu langsung dengan beliau di forum PKDP di IAI Blok Agung kalau nggak salah. Nah, sebelumnya yang saya kenal Banyuwangi itu adalah kota yang penuh dengan musik, Pak Anas. Kota sihir kira-kira begitu. Tetapi luar biasa sekali pada masa itu kami diperkenalkan dengan destinasi wisata yang luar biasa. Bahkan saat itu Banyuwangi memperkenalkan diri dengan istilah Sunrise of Java. Dan itu dahsyat sekali. Nah, kira-kira bisa nggak nanti misalnya di Sumeneb, karena saya melihat banyak sekali alumni Anokoya yang dari Sumeneb itu juga ikut kontestasi politik saat ini. Ada yang DPRD Jatim, DPRD Kabupaten, bahkan mungkin juga nanti akan maju sebagai bupati. Nah, mungkin bisa membagi trik secara khusus sehingga Sumeneb yang potensi wisatanya luar biasa, tapi juga punya basis religius, itu bisa berkembang menjadi kota yang juga dahsyat. Sehingga nanti kita sebagai basisnya Anokoya di Sumeneb bisa menjadi rujukan dari beberapa daerah lain. Karena setelah saya berkeliling pada masa itu ya di tahun 2018, sebenarnya destinasi wisata Banyuwangi tidak jauh lebih menarik dibandingkan dengan Sumeneb sebenarnya. Tetapi karena dikelola dengan baik, ditata dengan baik, sehingga menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kagum dengan gaya berpikir Mas Anas atau Mas Anas ya, yang sangat terbuka sekali. Nah, ini gimana cara agar kita orang-orang pesantren itu juga memiliki pikiran yang terbuka, sehingga misalnya ketika melihat guru yang tiktokan atau santri yang tiktokan itu melihatnya ada sisi positif yang bisa kita kembangkan. Jadi tidak langsung melulu oh TikTok haram atau YouTube apa yang punya basis di YouTube tapi tidak punya basis di masyarakat yang real. Padahal ke depan kita akan selalu berhadapan dengan basis-basis digital dan itu tidak bisa kita hindari. Yang terakhir, Mas Abi, mohon maaf, 3 ini. Pertama ke Pak Anes, saya walaupun tidak pernah ke Banyuwangi yang sampai detail lihat hasil prestasi Pak Anes, tapi beritanya tentang Pak Anes begitu bombastis ya, dan saya kagum prestasi aktualitasnya dalam meramu Banyuwangi yang dulu kering sekarang menjadi luar biasa. Dan walaupun sekarang diwariskan kepada istrinya, mudah-mudahan prestasinya juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan saya di kampus ya, saya sudah mulai ada kelas hybrid. Kelas hybrid ini saya bekerja sama dengan Malaysia. Ada kelas bersama.
saya dengan Malaysia. Jadi kelasnya itu yang di sana Zoom, yang di sini saya yang langsung, yang di kampus saya. Dan itu berjalan luar biasa. Ya ini yang perlu bahasa lama yang menurut kita itu menyebarkan ideologi yang tidak baik bagi kita. Ya mohon maaf. Itu sekali dia ngupload videonya katanya sampai 7 sampai 10 juta oleh followernya. Ini kan luar biasa. Ini kalau dakwah kita seperti ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada Gus Baha, tapi Gus Baha kan baru. Dan kita harus mulai juga, terutama yang generasi seperti Gus Mama ini yang potensinya sudah menurut saya layaklah untuk kemudian menjadi trendsetter di dunia digital yang dikagumi oleh banyak-banyak follower, terutama anak-anak muda. Itu saja menurut saya. Makasih Pak Anas. Assalamualaikum. Baik, Pak Dr. Mahir ya. Ya ini karirnya dimulai dari aktivis demo yang saya tahu. Jadi karena Bapak Ibu sekalian, para penyaji, itulah beberapa tanggapan, sebagiannya saya dengar tadi masukan, adapun yang lainnya adalah keinginan. Saya coba ke Mas Mamat dulu untuk dimulai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di pesantren, terutama soal yang disampaikan oleh Dr. AA tadi. Ini pesantren Al-Muqayyad ke depan ini seperti apa? Monggo Mas Mamat. Baik, kalau Pak Mahir ini demonya kan sebagai bentuk dialektik dengan kebijakan pemerintah. Kalau Pak Bro ini demonya di pondok, malah yang di demo kiainya ini repot. Saya pikir yang paling penting dari pertemuan ini adalah agenda alumni ini setelah ini. Jadi acara intinya itu kan setelah ini, sebentar lagi ada konsolidasi. Nah, salah satu tugasnya sebelum saya lupa ini ya, untuk seperti tadi, coba kita membaca ulang buku lama itu. Tadi saya juga bawa di jalan saya, itu buku yang sangat penting menurut saya, An-Nuqayyah Gerak Transformasi Sosial itu. Kalau buku itu sudah nggak ada, cari bagaimana caranya. Di pondok insya Allah masih ada. Itu rekaman dan refleksi tentang pondok kita. Coba kita baca ulang setelah kira-kira 30, hampir 40 tahun ini, 30 sekian tahun ini. Kita baca ulang seperti apa. Masa-masa yang direkam di situ adalah sebenarnya masa-masa Anda. Kan Anda ini generasi boomers ya sekarang ini. Itu kan yang ada di situ, yang terlacak di sana. Dan penelitian ini yang menjadi basis penelitian di pesantren-pesantren di Indonesia. Ini tugas penting sebenarnya. Nah setelah ini coba kita, yang paling penting dari pertemuan itu agenda pertemuan alumni ini. Berkenaan dengan teknologi dan pesantren, kan sebenarnya bukan karena penolakannya, tetapi di pesantren itu terbiasa kalau ada produk atau ilmu itu harus ada sumbernya. Kalau tanpa sumber kan mardud ya kan? Nah, kalau sudah mardud itu repot. Termasuk teknologi, mengintrodusir teknologi ke pesantren itu harus ada yang bawa gitu. Kalau Pak Menpan RB yang bawa, memperkenalkan dengan jaminannya seperti apa? Karena kan kita Darul Mafasid gitu. Kalau itu yang bawa dari orang yang bisa dipercaya, barangkali itu akan berterima dengan pesantren saat ini ya kan. Jadi kalau teknologi ya di mana-mana sekarang pasar bebas, karena memang prinsip semangat dari dunia teknologi itu kan seperti tadi, disrupsi gitu. Mencabut akar gitu. Nah, bagaimana kita hidup? Sebenarnya kita tidak, interaksi kita dengan teknologi itu tidak menolak teknologi. Tetapi kita harus mengenal betul apa dampak dari teknologi ini. Kita harus punya ukuran-ukuran bagaimana teknologi ini akan membentuk bukan hanya kita, keluarga kita juga gitu. Kita harus punya antropologi dari teknologi ini gitu. Jangan semata-mata teknologi nanti kita melayaninya gitu. Saya terus terang barangkali di ruangan ini yang paling pertama kali bikin email barangkali itu ya saya tahun 98, email saya tetap sampai sekarang nggak berubah. Barengan dengan kerusuhan Jakarta Mei 98 gitu. Itu pertama email saya dan sekarang masih aktif sampai sekarang. Saya tergila-gila dengan internet di tahun itu.
Setelah tahun 2004-2003 saya agak kagok. Saya masih ingat dulu ponakan Al-Fayyad itu di pondok sudah biasa mengakses Gutenberg tahun 95. Saya ingat dulu di tempatnya Kak Amidi, aksesnya di Nirmala. Itu aksesnya Gutenberg, proyek Gutenberg di tahun 95. Ya, gitu. Kalau nggak salah ini ada Rai temannya gitu. Dan ya saya ingat yang disampaikan tadi juga oleh Mas Menpan tentang Pak Tom ya. Kalau Pak Tom dulu itu bawanya ini, biasanya bawain popular science. Kalau ke pondok, dia suka bawa majalah-majalah banyak sekali dan itu sudah kita baca dari sejak kecil gitu. Popular science itu termasuk termasuk ya majalah yang belum ada aksesnya dulu kalau ke gulu-gulu, tapi di tahun 90-an itu sudah ada aksesnya di kita gitu. Jadi barangkali kita harus melihat, memperhatikan yang tadi di tribunanya AA tadi tentang bagaimana teknologi ini bisa kita harus melihat sisi manusia dari teknologi ini. Kita harus melihat sisi manusianya ini. Ini yang paling penting gitu. Sebenarnya saat ini kami di pondok pesantren saya sendiri kalau pengalaman mengasuh ini kan sekarang saya mengasuh sambil di jalan kadang. Kok ketawa ini Pak Mas Waris ini? Jadi ada orang beralasan kadang-kadang susah ketemu saya atau gimana. Saya buka channel Zoom sendiri sudah hampir 2 tahun ini. Jadi kalau mau cabis itu langsung. Jadi cuma masalahnya nggak bisa dapat makanan berkah itu ya kan. Tapi semua permasalahan, karena kalau Zoom misalkan ada permasalahan santri, ada masalah ini, itu tepat waktu biasanya. Nggak tepat waktu kalau Zoom. Jam 7 datang beneran. Dari pulau dari mana sudah ada beneran. Menyampaikan 5 menit, efektif sekali. Jadi saya masih sempat untuk kerjaan macam-macam. Itu biasanya pagi saya minta ya jam 7 di jadwal, minta di kapan, silakan gitu. Jadi ketemu pengasuh saya pikir sekarang banyak sudah yang memanfaatkan itu banyak sekali gitu. Saya juga sekarang memanfaatkan sudah sejak beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, digitalisasi di sistem perkantoran kami. Sejak saya masih di MA, kira-kira itu berarti hampir 10-an tahun yang lalu ya. Atau 5 tahun lebih lah. Kami sudah menggunakan di sana, pendekatan Slack. Slack itu perkantoran digital. Semua kita, dan terbuka, transparan. Anggaran apa-apa kelihatan di sana. Tidak ada yang tertutup. Atau instruksi dari pimpinan ke bawah, itu semuanya kelihatan. Siapa yang nggak kerja, siapa yang ini kelihatan, karena semuanya terbuka di ruang, dalam tanda petik, di ruang kantor itu, di lobi kantor itu semua gitu. Kita gunakan Slack. Sebenarnya yang seperti itu bisa kita adopsi gitu. Hal-hal yang semacam itu. Tapi sampai sekarang kami agak kesulitan kalau berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi itu terhadap santri. Itu memang sulit. Ini yang harus dipahami gitu. Kami memang agak kesulitan untuk bisa memberikan akses yang begitu luas kepada santri, tapi kami menyediakan ada bilik komputer. Kalau di Putri itu ada penitipan laptop, boleh membawa laptop tapi ada waktunya dan dititipkan gitu. Tapi itu memang serba terbatas. Nah, nggak tahu nanti kalau kita bisa berbicara lebih lanjut dengan pemegang kebijakan, terutama di dalam teknologi informasi ini, bahwa ini memberikan jaminan pendidikan kita, core pendidikan kita ini tidak rusak. Kita tentu akan terus mengembangkan ini. Dan saya pikir kita tidak tertutup dengan hal-hal semacam ini. Artinya harus ada memang semacam digital awareness di kita. Itu sudah tumbuh sejak lama sebenarnya gitu. Cuma bagaimana prakteknya, ya barangkali proposalnya Pak Mahir tadi itu bisa dijalankan ya Pak Mahir ya. Ya. Nah, kalau introdusernya itu dari sekelas Pak Menteri yang punya tanggung jawab, punya responsibilitas sosialnya tinggi gitu. Itu tentunya akan mengubah wajah pesantren next di 20-30 years yang akan datang nih, pasti akan terlihat kita akan memberikan peran yang lebih signifikan lagi untuk pengembangan kebangsaan kita. Kita dengarkan saja dari beliau, saya pikir demikian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, makasih. Saya kira ini keren semua pikirannya. Dan nggak banyak pesantren yang alumninya banyak doktor. Tepuk tangan saya kira. Ini katanya santri ini cangkrolang nih para kiai. Jadi saya ini hanya memaparkan bagaimana tantangan di luar hari ini supaya kita jadi tahu.
Saya setuju tadi dengan Neng siapa? Neng A, ya. Jadi saya tidak sedang bahwa ideologi di pesantren justru ini menjadi lapis dasarnya kita yang penting. Dan saya kira betul tadi. Jadi pesantren sekarang banyak diadop model pendidikan kita. Modelnya apa? Boarding school. Ini sebenarnya mengadop model-model pendidikan pesantren, dan itu nggak murah. Boarding school yang baru itu di Islam Cendekia itu masuknya aja kalau nggak salah 200 juta di sana, bulanannya 40 juta sebulan. Nah di situ ya. Nah memang kelas menengah ini sekarang mulai ingin menitipkan anaknya, tapi dia kamar mandi yang bersih, makanannya terjaga, tapi anaknya gimana caranya sholat jamaah subuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita mesti agak ke situ sedikit nggak? Ya kita di sini penting, biasanya kita jangan bergerak, tapi mulai al-muhafadzatu ala qadhimus sholih tadi mulai ke sana dikit, karena ceruk ini ada ibunya ini. Karena kalau ceruk ini tidak kita urus, ini akan jadi kelompok baru yang tiba-tiba kenal dengan Islam, yang kemudian menafikan tradisi yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun selama ini. Tiba-tiba dia nggak kenal takbir, nggak kenal sholawat. Karena sekarang orang mondok ada kelompok tertentu yang dilihat bukan kiainya, kamar mandinya bersih. Ini kan kacau ini sekarang. Kasurnya bagus nggak? Dulu kita dikirim ke pondok, orang tua nggak pernah lihat ada kasurnya, dan air aja nggak dilihat ada apa nggak, pokoknya dikirim kan gitu. Sekarang ada. Nah kalau kita bertahan di sini maka output kita ya bagus tapi kan terbatas. Hari ini kita sedang berdiskusi bagaimana ke depan kita tetapi tidak meninggalkan akar tradisi kita. Dan ini tidak bisa hanya dengan seminar. Mari alumni-alumni yang mampu ini bikin di tempat masing-masing agar segmen ini mau masuk. Supaya tidak kenal tadi pemahaman yang tiba-tiba instan tadi. Anak kenal agama tiba-tiba dengar YouTube itu terus dan seterusnya. Nah, jadi saya kira tadi bagus sekali. Nah, ini kan sekarang tren di dunia ini kan anak-anak hebat mulai muncul. SD mulai diajarkan coding dan seterusnya. Programmer. Bukan berarti dia ngaji kitabnya tetap jalan, tapi bagaimana ini kemudian begitu diklik, oh di sini Fathul Qorib tinggal ada di sini gitu. Jadi nggak harus bawa kitab itu semua, kan hanya sebagian saja yang harus mengakses. Hanya beberapa dosen mungkin yang mereka terlibat. Jadi saya setuju tadi dengan dengan ibunya itu. Yang berikutnya terkait dengan, ya saya kemarin waktu itu diskusi dengan Nusron Wahid di PBNU. Kita diskusi di PBNU itu, oke. Sebenarnya ASN kita ini, pengusaha kita ini sumbernya dari mana sih? Berapa persen yang dari pesantren, berapa persen yang menguasai ekonomi, dan berapa persen yang menguasai eselon 1, eselon 2 seluruh Indonesia ini, dari mana sumbernya ini? Supaya kita tidak asik dengan diri kita sendiri. Nah, opportunity mesti dibuka. Oh ternyata menurut Nusron, sumbernya eselon 1 kementerian lembaga ini nggak banyak. Paling dari 10 kampus. Mana itu? UI, ITB, IPB, UGM, UNER, mana lagi ya? Waktu itu 10 kalau nggak salah. Unpad, Brawijaya, mungkin agak timur sedikit ya ada UNED, ya. Kemudian IKIP atau sekarang UBAID dan seterusnya. Jadi kan nggak lebih 10. Dihitung ternyata hampir semua penghuni eselon 1, eselon 2 kementerian ini sumbernya. Itulah diskusi oleh almarhum Kiai Hasyim Muzadi waktu itu. Kalau kita bertahan dengan cara kita ini akan tetap terjaga, tapi ceruk barunya nggak terbentuk. Maka Kiai Hasyim mendirikan pesantren mahasiswa. Sukses di Al-Hikam di Malang. Maka banyak putra-putra Kiai yang diterima di Brawijaya, tapi kemudian dia tetap sekolah kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in di pesantren. Generasi itu muncul banyak sekarang yang di birokrasi, termasuk putranya Al-Mukarram Kiai Maksum Syafi'i Banyuwangi yang waktu itu sekolah di Brawijaya karena angkatan saya, kemudian mondok di Kiai Hasyim. Sekarang jadi kepala BKD Banyuwangi misalnya. Putranya Kiai, mondoknya tetap jalan, tapi kuliah di Brawijaya, tidak di IAIN misalnya. Bukan di IAIN nggak penting, IAIN penting. Nah, oh ya tadi termasuk IAIN lah kira-kira dari yang 10 tadi. Mohon maaf saya lupa. Nanti marah teman IAIN kepada saya. Jadi ini adalah contoh, ini kita duduk yang dengan jernih. Nah berarti apa? Maka Kiai Hasyim sekarang bikin pesantren di Depok yang nempel dengan UI supaya putra-putranya Kiai yang di UI tetap mendapatkan pendidikan dan bisa jamaah di pondok pesantren. Ini model-model baru yang ditempuh oleh pesantren. Nah
Sangat mungkin Anukoya nanti punya cabang di Depok misalnya. Amin. Nah, sangat mungkin nanti di belakang kampus di UNER ada alumni Anukoya bikin pesantren kecil. Tidak harus gede. Itu yang dilakukan di ITB. Itu di Ustadz Abdul Wahab, alumni Lirboyo yang jadi ketua pesantrennya siapa? Agim. Sampai sekarang saya berkenalan dengan alumni Lirboyo, ketua pesantrennya Agim. Sekarang bikin pesantren di dekat ITB. Di tengah komplek perumahan gitu aja. Tapi santrinya ada 200 ngaji kitab. Tapi mahasiswa ITB. Ngaji kitab dan seterusnya. Nah inilah bentuk-bentuk saya kira penyesuaian yang dibangun. Sangat mungkin saya kira alumni ke depan di Brawijaya dan seterusnya bikin pesantren-pesantren kecil. Sehingga dengan begitu nanti bisa menjadi jembatan. Soal Banyuwangi tadi ya sangat mungkin menurut saya Sumeneb Pak Dr. Laris tadi ya. Ya kita ditanya. Sangat mungkin saya kira perlunya leadership dan sistem. Saya kira. Nah kalau saya dulu triple A menurut saya untuk Banyuwangi itu. Pertama sebenarnya waktu itu Banyuwangi image waktu itu. Betul. Orang ke Banyuwangi waktu itu nggak berwisata, wisatanya ke Malang karena takut kena santet di Banyuwangi. Dan Banyuwangi tempat transitnya orang kencing saja. Karena ke Bali turun di penyeberangan naik bis lagi berangkat ke Bali, nggak sempat mampir ke Banyuwangi. Image itu penting dirubah. Maka kita waktu istilah saya triple A kuncinya, aksesibilitas, amenitas, atraksi. Kuncinya ini triple A. Triple A kebetulan singkatan nama saya Abdullah Azwar Anas. Enggak, ini teori dunianya gitu. Kalau mau cepet triple A ini mesti jalan. Satu adalah aksesibilitas. Apa itu? Orang nggak mungkin ke daerah wisata kalau lebih dari 2 jam. Bayangkan Jakarta Banyuwangi butuh 9 jam sampai 12 jam. Alhamdulillah waktu itu kita dorong ada bandara, kemudian kita bikin sekarang sudah Airbus landing di Banyuwangi. Sekarang ada Garuda, ada Batik, udah pesawat berbadan lebar. Nah, nggak mudah juga karena Kiai Mukhid tiba-tiba bikin bandara dan datengin presiden ke Jember. Oh, presiden ngomongkan nanti di Jember akan dibikin bandara apa? Internasional bandara haji. Saya begini saya. Waduh bisa tutup. Saya nggak habis pikir karena kalau presiden udah bikin pernyataan itu tertinggi, Menhub udah nggak mampu. Itu pernyataan presiden ketika di Jember nonton Jember Fashion Carnival. Karena ada tempat Pak Jokowi jadi wali kota Solo, Dian Paris ini membantu bikin Solo Batik Carnival. Begitu lihat didatengin akan dibikin internasional bandara haji. Waduh, ini bisa tutup. Karena Jember lebih duluan. Nah, inilah maksud saya kita tidak boleh menyerah. Kita cek, oh ternyata load faktor itu penting. Sama orang datang dan pergi dari satu bandara, itu akan jadi ukuran. Strategisnya, politisnya saya nggak dapat, saya mau berjuang di teknis. Maka festival di Banyuwangi yang tadinya jumlahnya 25-26, saya naikkan jadi hampir 100 festival. Sehingga orang banyak datang ke Banyuwangi, oh ternyata dihitung load faktornya orang datang dari Jember jauh lebih tinggi di Banyuwangi. Akhirnya pertimbangan teknis mulai masuk. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena ini data, ini kan tadi politis nggak bisa ditembus. Nah, yang bisa mengangkat politis ada data tadi. Nah, kita bikin event. Terus saya kemudian ketemu ahli cuaca dan seterusnya. Oh, ternyata di Jember itu di waktu tertentu itu kabut. Karena posisinya di dekat pergunungan. Jadi nggak akan bisa landing pesawat di sore hari. Kan gitu ya? Seperti di Malang. Nah, ini bahan satu. Nah, tapi yang ngomong nggak boleh Bupati Banyuwangi. Ahli cuaca suruh ngomong ke Kemenku. Nah, kita hitung alhamdulillah akhirnya load faktor Banyuwangi tiba-tiba tinggi sekali. Salah satu dibantu adalah sekolah pilot dan seterusnya. Walhasil di Banyuwangi. Kemudian saya bangun bandara juga sama. Saya bikin bandara ini ketemu dengan 2 tipe orang untuk bangun akses. Satu orang yang sudah kaya, 2 orang yang baru kaya. Ya kira-kira kayak alumni Anukoya jadi dosen. Nah, waktu ketemu orang yang baru kaya, saran ke saya berbeda. Panas kalau bangun bandara, bangun pakai besi dan kaca-kaca supaya kelihatan modern. Itu orang yang baru kaya, pakai AC supaya keren. Tapi setelah saya ketemu orang yang sudah kaya, lama di luar negeri seperti Pak Edwin macam-macam itu, beda investnya. Panas kalau bangun bandara itu yang humble, yang green, kalau perlu nggak pakai AC, ya. Terus bikin yang ini ramah lingkungan. Akhirnya saya putuskan, saya ngikuti saran bukan orang yang baru kaya seperti Kiai Mukid, tapi saya ikut orang yang sudah kaya. Saya bikin bandara di tengah sawah. Kami bikin dari kayu-kayu ulin bekas, tidak pakai AC, pakai arsitek yang anti mainstream, kira-kira gitu.
Dan kami bikin keputusan di sekitar bandara ini ratusan hektar kami tidak berikan IMB, kira-kira gitu. Sekaligus kami membuktikan kepada negara lain, kepada daerah lain, Banyuwangi boleh maju tapi pertaniannya tidak boleh digusur oleh kemajuan. Kira-kira gitu. Nah, apa yang kami kerjakan tiba-tiba mendapat penghargaan baru kemarin ini. Dulu orang bilang, apa Pak Anas bikin bandara begitu. Memang apresiasinya beda. Orang kalau yang baru kaya, apalagi yang belum kaya, bilang bandara ini jelek. Tapi orang yang sudah kaya keliling-keliling foto-foto, berarti orang sudah kaya. Nah, itulah kemudian dulu bandara Indonesia pernah dapat penghargaan. Kita dapat penghargaan internasional kemarin di mana? Di kemarin kemana Mas Heri? Kita di mana? Dekatnya Qatar. Kita dapat penghargaan di situ kemarin, arsitektur berkelas dunia, dan dapat hadiah total $1 juta. Jadi diakui oleh internasional, dan itu menjadi betul. Jadi aksesibilitas, alhamdulillah. Tapi saya takut juga waktu bikin bandara ini, wah jangan-jangan ini penerbangan pertama dan setelah itu nggak ada lagi. Itu kan yang terjadi di banyak penerbangan. Maka sebelum itu saya minta malamnya dibikin semua hafidhah, saya minta ngaji di bandara. Loh betul, jangan ketawa. Ini saya nggak mampu, akal pikiran kita. Nah ini kadang ada banyak, ini yang saya ingin ceritakan. Kenapa saya di Banyuwangi bisa jalan seperti itu? Bukan karena kehebatan saya, bukan. Ada aspek spiritualitas yang saya yakini kalau dikerjakan ini bala bantuan akan datang. Yaitu apa? Santunan anak yatim dan sholawatan. Bapak cek sudah, tidak ada acara di Banyuwangi yang kami kerjakan tanpa dimulai dengan santunan anak yatim dan sholawatan. Saya kerjakan itu. Di tengah ada acara itu, Bu Gubernur baru jadi gubernur datang ke Banyuwangi, Bu Gubernur ngelihat acara Banyuwangi ada sholawatan, alhamdulillah ditiru di provinsi. Alhamdulillah itu ditiru tahu sampai sekarang santunan anak itu. Karena menurut saya upeti kepada pangeran yang paling hebat santunan anak yatim. Kan gitu di hadisnya kan gitu. Sogo anak yatim Tuhan pasti datang. Kira-kira. Kita disuruh nyogok dikasih rumus gak dikerjain. Sama dengan mau ujian, kamu kalau mau lulus jawabannya ini. Udah ada jawabannya gak dikerjain. Kan bodoh berarti kan. Kan gitu. Nah, pangeran ngasih tahu kan Nabi, "Ba'an mun kabulati pangeran anak yatim." Sama yang kedua sholawatan. Kalau meskipun riak dipuji orang, katanya tetap diterima kata Kiai Kiai. Kita pakai rumus. Nah, kita pakai itu alhamdulillah benar saja. Jadi pertama, yang kedua adalah atraksi. Jadi event banyak. Saya kira di Sumeneb event nggak kalah. Uniqueness-nya banyak. Itulah kehebatan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah akses amenitas. Amenitas hotel itu penting. Karena ada hotel, nggak ada atraksi, orang nggak bisa bertahan lama. Ya, ada bandara, nggak ada hotel, nggak ada atraksi, orang nggak kembali lagi karena nggak ada uniqueness-nya. Sehingga tiga-tiganya penting. Nanti kalau ada calon bupati saya ajari kira-kira gitu untuk mengeksekusi ini. Atau bupati saja. Saya kira ini yang berikutnya karena waktunya pendek terkait dengan soal HP. Saya termasuk yang tidak setuju santri pakai HP. Saya waktu itu cukup viral. Saya kirim testimoni saya ketika saya di Amerika ketika liburan dengan istri. Ketika liburan, saya heran ya, orang liburan di Amerika tidak ada satupun anak yang pegang HP sama ibunya, nggak ada. Kok saya temukan di New York, di Boston juga sama. Waktu liburan nggak ada. Makan ya makan nggak ada. Orang tua pegang HP dan anak pegang HP nggak ada. Wah, saya jadi penasaran, saya pengen tanya. Ternyata anak Yahudi, ini anak Yahudi, dilarang pegang HP dan iPad sebelum usia dewasa. Anak Yahudi yang bikin Microsoft dan semuanya. Ini berarti ada rahasia ini. Saya tanya, bahkan nonton TV kalau tidak didampingi orang tuanya di bawah 5 tahun nggak boleh. Wah, ini hebat ini saya bilang. Saya cari lagi sampai saya rekam, nanti saya kirim rekaman saya gimana. Bahkan makan pun begini nggak ada yang pegang HP. Beda begitu masuk ke Cina, ke Indonesia, makan anaknya 6-6-nya pegang HP semua. Jadi makan kalau nikmat itu salah satu menunya HP, bukan sate, kira-kira gitu. Nah ini beda kita temukan. Oh ternyata di Amerika anak-anak di bawah kelas 4 SD nggak boleh pegang HP. Ini persis seperti kiai di pesantren. Bahkan anak Yahudi di bawah 6 tahun tidak boleh mengoperasikan teknologi tanpa didampingi dan pengendalian orang tuanya dengan baik. Nah, dari sini maka ada aspek-aspek pertumbuhan motorik yang perlu dikembangkan, ya, tanpa tadi dengan dengan digital tadi.
Tapi kenapa Amerika yang melarang di usia tertentu nggak boleh kok negaranya paling maju menggunakan teknologi? Ini yang saya perlu ada pertanyaan lebih lanjut. Nanti akan saya kirim video-video. Nah, saya kira sudah sangat bijak jika pesantren di hari tertentu baru boleh menggunakan HP. Saya menghubungi anak saya ini nggak bisa di pesantren kalau hari biasa, kecuali hari Sabtu, Minggu. Itu pun setelah menggunakan iPad dengan menggunakan pekerjaannya. Padahal dia di kelas internasional misalnya. Nah, tentu ini metodologi Barat kenapa bisa mengerjakan ini yang sekarang digunakan oleh pesantren. Nanti saya kirim ini. Karena kalau enggak, budaya baca kita belum selesai, kita mainnya HP terus. Coba ke Bali, coba. Sama kalau ke Bali, apa yang dilihat kira-kira di Bali? Oh, orang yang telanjang. Di Bali itu, bulenya, museum teknologi, kalau liburan bawa buku. Tasnya isinya buku di ranselnya. Coba sambil berjemur yang dibaca buku. Jadi bukunya tebel-tebel habis. Padahal dia telah melalui proses digitalnya bertahun-tahun negaranya. Kita ini baru masuk fase digital, tapi di tas kita sudah tidak ada buku sekarang. Yang ada HP terus. Inilah fase yang melompat, yang membahayakan kita ke depan hanya menjadi pasar digital daripada mereka terlibat di sektor. Tapi kita bangga karena anak Indonesia yang berdebat. Sekarang di sektor digital kita termasuk yang paling maju. Bahkan pencuri, hacker yang paling ditakuti itu pencuri dari Indonesia. Itu yang menghebohkan dunia. Anak SD nyuri menghack itu. Tahu-tahu dikirim mogenya ke Indonesia. Itu anak SD. Anak SMP. Di Jogja itu anak kelas 1, kelas 2 SMA diambil oleh Google karena dia sangat hebat. Nah, Indonesia dan dari kaum pesantren nggak kalah karena pesantren ini juga hebat. Nah, sekalian tadi soal HP digital ya, saya kira termasuk saya setuju di pesantren, tinggal dikendalikan saja. Pak Dr. Mahir, ya saya kira tadi pelajaran bagaimana tadi sampaikan oleh Gus Mamat, bagaimana HP ini digital itu mengefisienkan. Itu Menteri siapa? Mas Nadiem. Waktu saya jadi kepala LKPP, saya mau audiensi. Udah dijadwalkan, audiensinya bukan ketemu Mas Nadiem, audiensinya pakai Zoom. Nah, jadi Pak Nadiem di depan komputernya, kepala dirjennya di tempat lain, Zoom dengan saya dan tim saya. Jadi audiensi sekarang silaturahmi nggak lagi ketemu. Cuman masalah kata ustadz-ustadz yang baru mau tak ketemu sebelum amplop kan repot. Pakai kris nanti. Pakai kris. Jadi ini hal yang baru dan tadi dari beliau tadi ketemu orang Acabis sudah bisa itu. Saya kira keren. Saya sih kalau pagi kena macet mau rapat koordinasi dengan para dirjen, saya nggak perlu nunggu di kantor. Saya langsung WA grup voice call saya kan 8 orang deh. Langsung 8 orang di mobil. Saya langsung bisa rapat, udah beres. Iya toh Pak. Oh ya saya perkenalkan, ini Pak Herman, berdiri Pak Herman. Ini dulu di BKN sekarang menjadi staf ahli Menpan RB, aslinya orang Sumeneb ini. Mana rumahnya Pak Herman? Nah, dari ngomongnya masih Madura, kelihatan. Ya. Kemudian ada Pak Doni, Kombes Doni ini staf khusus kami. Kemudian Mas Erik ini staf khusus, anak-anak muda ini. Dan di bawah kami banyak anak ini. Dune ini tim Bahadri di Dune. Dune ini lulusan dari Inggris. Dan Dune ini belum punya suami. Sebelahnya udah punya suami belum kamu? Sudah. Nah, Dune ini lulusan Inggris, dosen di UI. Dan banyak anak muda lulusan Inggris, Australia semua anak-anak kami yang sekarang anak-anak hebat dan mereka juga belakang kami. Saya kira ini Mas sekalian yang saya hormati, terima kasih banyak sudah kami jawab. Lalu apa yang bisa dikerjakan yang paling akhir? Saya kan waktu langsung main ke AAGIM, jadi tipe saya ini kalau hebat jaringnya banyak, mengelola dana umatnya banyak, selain teori saya langsung datang. Kebetulan saya dengan AAGIM dekat saya langsung datang. Bukan niru karena Agim istrinya lebih dari 2 kira-kira. Agim itu punya tim IT yang dia gaji khusus di masjidnya, nggak gede kantornya. Dia khusus menyiapkan podcast rekaman yang dia potong-potong untuk diproduksi. Itulah jaringan Wahabi Indonesia termasuk tadi Ustadz dan yang disebut dan seterusnya. Itu setiap jamaahnya. Ini misalnya Ustadz Salim Basalama ini memberi pengajaran ini. Dia nanti nge-share semua ini. Jadi ini jamaahnya punya medsos semua. Itu makanya nge-share itu bagian dari sedekah kan gitu. Lah kita ini habis dari pengajian kan diem semua. Punya HP keren-keren tapi nggak digerakkan.
ngerekam aja nggak ada, apalagi motong ngedit. Nah, tradisi ini mungkin nanti santri-santri jadi bagaimana nanti di Anukoya ada tim produksi kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau bikin produksi, saya siap patungan iuran untuk bikin tim produksi. Dicarikan anak-anak alumni yang punya talenta digital, nggak perlu lulusan kuliah, lulusan SMK aja. Dari santri kumpulin untuk dia podcast. Nah dari situ diproduksi. Oh, Kiai beliau habis pengajian dari sekian menit dipotong 1 menit, jangan lebih dari 1 menit di IG, konten IG, terus semua alumni ini otomatis nanti akan bergerak. Bayangkan alumni kita banyak. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa jalan media-media center ini sehingga kita akan masuk ke bagian dari proses digitalisasi dakwah dan juga mendorong pesantren kita supaya digital. Saya sendiri di Menpan RB sekarang sedang bergerak bagaimana birokrasi ini lebih efektif. Karena birokrasi ini sekarang masih ribet di beberapa tempat. Bulet kata Presiden. Dari rapat untuk rapat, nyiapin rapat untuk rapat berikutnya. Nah, nggak kerja-kerja. Nah ini kita pangkas sekarang dengan digital. Di BKN ada 3 lantai, dulu pegawainya hampir 500 orang. Dengan digital sekarang tinggal 100-an orang, jadi kantornya kosong. Dan itu bentuk efisiensi dari digitalisasi. Insya Allah mudah-mudahan Anukoya ini akan menjadi trendsetter ya. Tadi Gus Mama udah cerita. Keren sekali, tepuk tangan saya kira bagaimana sistem pengelolaan sudah menggunakan digital. Saya tambahkan sedikit. Saya juga bahkan ada studi banding. Kan kami kebetulan sebagian pesantren kami sudah bebas sampah ya. Studi banding dari beberapa pesantren itu digunakannya juga digital. Jadi kami kasihkan dia digital. Wah, tepuk tangan saya kira keren ini. Kemudian nanti kalau Anukoya bisa nge-share bagaimana Fathul Qorib digital. Tiba-tiba nanti, oh nanti ini Safinatun Najah digital, ya. Sekarang anak-anak muda hampir di HP-nya sekarang punya SIM Tudoror digital semua. Coba kalau sholawatan di Jakarta, Habib Jinda, Habib Syekh, anak-anak sholawatan udah nggak ada lagi bawa buku tiba, nggak ada lagi. Sekarang pakai HP semua. Iya, SIM Tudoror sholawatan, bahkan setelah itu dinyalain semua kan. Nah, setiap sholawatan Habib Syekh bawa lampu semua kan. Sebagian meskipun pakai lampu sorot karena nggak ada HP-nya kan. Gitu. Nah, tapi sekarang mungkin nanti bisa dimulai ya, misalnya ya khutbah-khutbah digital mulai dibuat oleh Anukoya, kemudian kita digital sehingga nanti anak-anak muda memudahkan untuk mengakses. Saya kira ini, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, ini hanya bagian dari intonasi saya kalau agak tinggi mohon maaf karena lapar ini. Kalau